Laporan manajemen produksi yang disusun oleh Dina Aulia dan Penny Permatasari. Baiklah, ini adalah pembahasan tentang perencanaan pabrik minuman teh hijau botol yang kami lakukan di Desa Pacet, Mojokerto. Minuman teh merupakan minuman yang paling mudah ditemukan dan menjadi salah satu minuman favorit. Kita pun sudah mengetahui bahwa banyak sekali minuman teh ini beredar di pasaran dengan berbagai jenis produk. Ada yang dalam bentuk botol, ada yang dalam bentuk plastik, ada yang dalam bentuk kotak. Nah, itu banyak sekali tersebar di pasaran ataupun warung-warung kecil. Teh dari genus Camellia dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan pada proses fermentasi teh, yaitu teh hijau tanpa fermentasi, teh oolong sebagian difermentasi, dan teh hitam sepenuhnya difermentasikan. Oke, di sini adalah hasil dan pembahasan dari survei yang kami lakukan di suatu pabrik teh hijau botol. Yang pertama yaitu lokasi pabrik. Pabrik minuman teh dalam kemasan botol kaca direncanakan berlokasi di Desa Kemiri, Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan luas area 2,05 hektar dan luas bangunan 1,950 hektar. Yang kedua yaitu tata letak pabrik. Tata letak pabrik yang baik ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang ada, seperti tahapan proses produksi, macam-macam hasil produksi, dan jenis perlengkapan yang digunakan. Penentuan tata letak peralatan dan proses produksi meliputi pengaturan letak fasilitas-fasilitas operasi, termasuk mesin-mesin, personalia, bahan-bahan, perlengkapan untuk produksi, penanganan bahan, dan semua peralatan serta fasilitas untuk terlaksananya proses produksi dengan lancar dan efisien. Tentunya pabrik ini sudah memilih lokasi dan tata letak pabrik yang terbaik karena sebelum mereka melakukan pengecekan lokasi pabrik, itu pasti mereka sudah menentukan di mana pabrik tersebut akan dibangun dan di mana tempat yang terbaik untuk pabrik tersebut dibangun. Yang ketiga yaitu layout alat. Ini adalah alat yang digunakan. Yang pertama itu halper tank, yang kedua itu dissolver tank, yang ketiga buffer tank, yang keempat mixing tank, yang kelima extract tank, yang keenam filter. Nah, yang keempat yang diperlukan adalah penerangan. Kebutuhan listrik meliputi kebutuhan untuk menjalankan mesin selama proses produksi berlangsung dan untuk penerangan seluruh area pabrik. Listrik untuk penerangan pabrik, kebutuhan listrik untuk penerangan tergantung dari jumlah lampu yang dibutuhkan untuk menerangi seluruh area. Misalnya pada ruangan kantin, kantor, lobi, kantor administrasi, jalan dan taman, serta ruangan-ruangan lainnya. Dan yang pastinya pada saat proses penerangan pabrik ini pasti memiliki dana yang cukup besar agar penerangan dapat tersebar di semua ruangan, karena ruangan yang ada di dalam kantor tersebut sangat banyak sekali sehingga kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu dan kami hanya memberi bayangan sedikit. Selanjutnya adalah suara dan udara. Yang pertama itu suara. Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki karena terutama dalam jangka panjang, bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Bahkan, menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian karena bisa kita ketahui bahwa di dalam suatu pabrik itu pasti banyak sekali suara-suara mesin yang sehingga dapat mengganggu kebisingan di telinga pekerja. Selanjutnya yaitu yang kedua, udara. Sirkulasi udara di tempat kerja, oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jadi, apabila di dalam suatu pabrik itu harus melihat udara tersebut apakah baik atau tidak.
Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, proses produksi minuman teh botol. Proses produksi minuman teh botol dilakukan dengan sistem pengisian hot filling. Tujuan dari sistem hot filling adalah mencegah terjadinya kontaminasi mikroba. Diagram alir proses pembuatan minuman teh botol. Yang kedua yaitu proses pembuatan larutan teh dan sirup gula. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk minuman teh botol adalah teh hijau kering. Teh kering ini diambil dari bagian logistik, diformulasi, kemudian dimasukkan dalam ekstrak tank. Air yang telah diproses dalam tangki softener dialirkan melalui PHE yang berisi uap panas sehingga air yang dihasilkan dalam keadaan panas dan siap untuk dialirkan. Selanjutnya proses mixing. TCP dan sirup gula yang dihasilkan pada proses pembuatan larutan teh dan proses pembuatan sirup gula dicampurkan dalam mixing tank. Produk dari proses ini disebut teh cair manis atau TCM. Yang keempat yaitu pasteurisasi minuman teh botol. Proses ini dilakukan untuk produk yang siap dibotolkan. Produk dari kitchen dialirkan ke PHE untuk dipasteurisasi. Selanjutnya yaitu sistem produksi dan operasi perusahaan. Sistem produksi mempunyai masukan yang dapat berupa bahan baku, komponen atau bagian dari produk, barang setengah jadi, formulir, para pesan, atau langganan dari para pasien. Keluaran dari sistem produksi dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, bahan-bahan kimia, pelayanan kepada pembeli dan pasien, formulir-formulir yang telah selesai diisi dan diproses. Selanjutnya itu pengolahan air. Proses pengolahan air merupakan cara atau metode untuk mengolah air dari sumber air hingga memenuhi standar yang telah ditetapkan serta dapat digunakan untuk proses produksi atau dapat dikonsumsi. Jadi proses ini adalah proses di mana kita memilih air untuk diolah sehingga air tersebut pantas untuk dikonsumsi. Dalam pengolahan air ada pencampuran dan pengendapan. Pencampuran merupakan tahap awal dari proses pengolahan air. Air yang sudah ditampung di kolam penampungan ditambahkan PAC dan klorin. Yang selanjutnya itu penjernihan. Air yang telah melalui proses penjernihan, penyaringan, kemudian dialirkan dalam tangki karbon filter untuk dilakukan proses penjernihan air. Pengaturan kesandahan dilakukan dalam tangki softener. Selanjutnya kesimpulan. Proses ekstraksi pada industri minuman teh cair manis dalam kemasan botol menggunakan bahan baku teh hijau kering dengan ukuran 40 ml dan air sumur bor pada kedalaman 120 m yang melalui proses water treatment. Perbandingan teh kering air yang digunakan adalah 1:125. Suhu optimum ekstraksi 85-90 derajat Celcius. Peralatan yang digunakan adalah 2 buah tangki ekstraksi dengan kecepatan putar pengadukan 0-600 rpm dengan kapasitas 500 liter. Mungkin hanya itu dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.